membantu sesama. Nah, jadi saat kita menolong orang lain sebenarnya itu kita sedang mengundang bantuan dari Allah, karena sebagaimana pesan dari Rasulullah itu Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama saudaranya. Nah, jadi adik-adik di sini kalau bisa membantu itu kalian bisa jadi yang paling baik di mata Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, sekarang kita tadi udah ngomongin tentang membantu, terus tujuan dan manfaat. Sekarang biar nggak bosan kita langsung praktekin aja ya. Aku pengen tes kalian seberapa sih kalian taunya tentang membantu. Bentar ya. Jadi di sini kakak udah punya satu yang namanya kotak penjaga kedamaian di sini. Jadi ada gambar tempat sampah dan ada kotak surat. Nah, nanti aku akan bagiin ini satu-satu ke kalian secara acak. Nanti kalian baca pertanyaannya, nanti kalian tulis ya. Cuma tulis satu contoh aja. Nanti kalau kalian nggak tahu, kalian bisa benar-benar kakak tanya, oke? Pertanyaan kalian maju dan bacain ya. Nah, sekarang aku mau nyebutin. Tulis satu contoh sikap buruk yang harus kamu buang. Ini siapa nih yang nulis tidak membantu teman sedang jatuh? Oh, sedang jatuh. Siapa yang nulis? Ayo kamu, pintar. Tulis satu contoh sikap buruk yang harus kamu buang. Siapa yang nulis tidak peduli saat teman jatuh? Kamu. Benar gak nih kakak? Betul. Tulis satu contoh saling membantu sesama, menolong teman yang sedang kesusahan. Betul nggak nih kakak? Betul. Nah, satu lagi. Tuliskan satu contoh saling membantu sesama. Nah, ini ada yang nulis membantu orang tua yang sedang kesulitan. Siapa yang nulis? Nah, contohnya apa? Membantu apa gitu? Iya, boleh, betul. Tuliskan satu contoh saling membantu sesama, membantu teman yang tidak mengerti pelajaran. Wah, ini siapa yang nulis? Ya, pinter banget. Kamu suka nggak bantu teman-teman kamu yang lagi nggak ngerti sama pelajaran? Pernah bantu temen yang ngajarin apa? Wah, keren. Nah, selanjutnya, ini satu contoh sikap buruk yang harus kamu buang. Mencontek, siapa yang nulis? Ingatin teman-temannya ya, kalau lagi belajar nggak boleh mencontek. Tulis satu contoh saling membantu sesama, membantu adik yang mengerjakan PR. Siapa yang nulis? Iya, kamu punya adik? Tapi nggak apa-apa ya, bantu teman-temannya yang lain ya kalau ngerjain PR. Oke, semuanya benar. Tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, ada yang tahu nggak nih hak itu apa? Lebih tepatnya sesuatu yang kita miliki gitu. Nah, jadi contohnya ya, kalian punya mainan, terus tiba-tiba mainan kalian diambil gitu aja sama orang lain, kalian marah kan? Nah, itu tandanya orang itu mengambil hak kalian gitu. Kalau misalnya mau minjem, kan bisa izin dulu ke yang punya gitu. Jadi kalian jangan seperti itu ya. Jadi dalam Islam hak itu disebut dari maqasidik syariah, yaitu tujuan agama yang menjaga jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Tujuan hak itu agar terciptanya kedamaian. Ini juga sebagian dari menjalankan perintah Allah. Tadi kan semuanya udah dengerin materi dari Kak Elika tentang sikap buruk sama sikap baik. Materinya nggak jauh beda sama Kak Kiki. Pernah nggak sih kalian merasa sedih gara-gara salah satu dari teman kalian tuh kayak ngejauh dari kalian atau nggak ditemenin, atau kalian pernah ngejauhin teman kalian? Sebaiknya kalau emang temennya nakal dibilangin ya. Kita nggak boleh jangan kayak tiba-tiba nggak temenin teman kita sendiri karena nakal. Mungkin kamu bisa kayak bilangin kamu jangan nakal kayak gini gitu. Kita harus baik semuanya ke teman-teman kita, saudara kita yang main-main, apalagi sama yang lebih tua. Kita harus menghargai, menghormati, dan kalau bisa kita kayak bimbing dia gitu loh kalau emang ada teman kita yang nakal
Iya, bersikap gak adil. Nah di sini juga sama kayak tadi nih, ada patuh, buruk, dan baik. Kalian nanti bisa tempel di sini yang mana yang baik ditempel di sini di hero. Kalau yang buruk di villain. Hero siapa yang mau baca villain? Bilang hero. Oh, hero.